Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ilham Kinastian dari 11 TKRO 6 ingin menjelaskan tentang suspensi. Yang pertama ada oscillasi body. Oscillasi body ada 4, yaitu pitching, rolling, yawing, bouncing. Pitching adalah gerakan atau bergoyang bagian depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Gejala ini terjadi ketika kendaraan melalui jalan yang bertonjolan atau lubang. Di samping itu, pitching mudah terjadi pada kendaraan yang pegasnya lemah. Yang kedua yaitu rolling. Bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas pada sisi lainnya mengkerut. Keadaan ini mengakibatkan body rolling pada arah samping. Yang ketiga, bouncing. Bouncing adalah gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan. Gejala ini mungkin terjadi pada kecepatan kendaraan tinggi dan pada jalan bergelombang. Demikian pula bila pegas suspensi lemah. Yang keempat adalah yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Yawing kemungkinan terjadi pada jalan yang menyebabkan pitching. Yang berikutnya, tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Berikutnya, sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan, atau berubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe McPherson-Strut dan tipe double wishbone. Tipe McPherson-Strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Bekas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Tipe McPherson-Strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi: ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada 2 tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi: roda dipasang pada bodi melalui 2 lengan suspensi, upper dan lower arm shock absorber, dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame.
Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan, truk, bus, dan lain-lain. Berikutnya, sistem suspensi belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah waktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun atau tipe pegas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut lift axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferential, axle shaft, dan wheel bar. Lift axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Konstruksi. Pada umumnya, ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle. Konstruksi. Pada umumnya, ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap gerakan dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas daun melengkung. Bagian tengah pegas dihubungkan pada axle housing dengan baut boom. Selanjutnya, tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik, karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Konstruksi. Posisi axle adalah memikul dua lower control arm, dua upper control arm, serta satu lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan pegas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame, dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui bushing karet. Bekas daun dipasang di antara lower control arm atau rear axle housing dan bodi. Tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment atau two-in tread dan chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.